البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Insyaallah kita akan menyelesaikan Kitabul Hudud. Al-Hudud yaitu hukuman-hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam sunnah. Disebutkan pada pertemuan terlewat kita sudah menyebutkan apa yang beliau bawakan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Allah taala tentang hukuman haddu zina, ya, haddu zani, hukuman orang yang berzina. Demikian juga haddu al-qadhaf, yang orang yang menuduh orang lain berbuat zina atau perbuatan kaum Lut. Demikian juga haddu syaraqah, hukuman orang yang mencuri. Dan kita sebutkan apabila seorang itu mencuri buah yang ada di kebun, dia makan karena dia itu butuh, lapar, dia makan di situ, tidak disimpan, maka tidak mengapa. Ya, kalau dia lapar syaratnya. Selain menyebutkan di situ ada hadis juga selain menyebutkan dia memanggil dulu penghuninya, memanggil pemilik kebun itu 3 kali ketika dia sudah lapar sekali, mau meninggal atau dapat kesulitan umpamanya. Tidak ada jawaban, dia boleh makan, tapi tidak boleh apa? Tidak boleh dia simpan, dia bawa pergi, tidak boleh. Ya demikian. Demikian juga hukuman syaribul khamr, orang yang mabuk. Ya demikian juga bagaimana hal-hal yang dia itu bisa memabukkan apa saja. Berikutnya bab yang terakhir di Kitabul Hudud, bab ta'zir wa hukmi as-sha'il. Bab at-ta'zir. Sebagai Imam As-San'ani rahimahullah di Subul Salam, yakni ta'zir ini hukuman ya untuk orang itu menjadi sadar. Baik berupa ihanah, ya, ini untuk ini mempermalukan dia. Demikian juga laum, mencela dia. Sebutkan oleh beliau bisyar dalam syariat ta'dibu ala dzambin, memberikan adab terhadap orang yang berdosa. La hadda fihi, tidak ada batasannya, tidak ditentukan entah 40 kali cambukan atau dirajam, tidak. Ya, demikian. Untuk orang ini merasa takut terhadap kemaksiatan, memberikan pelajaran kepada orang melakukan kemaksiatan. Demikian. Dan batasannya tidak ditentukan, bahkan bisa sampai dibunuh. Seperti yang itu orang yang merampok, ya, as-sha'il yang merampok atau ya ini ingin mencelakakan orang lain. Ya, boleh untuk kemudian orang yang dia itu disakiti itu membela dirinya, walaupun saya membunuh orang tersebut. Ya, nanti akan disebutkan di akhir. Ya, jadi ta'zir yaitu apa? Hukuman yang tidak ditentukan secara pasti untuk memberikan adab pelajaran bagi orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan. Ya, demikian. Tanpa ditentukan berapa jumlahnya. Tidak ada kisos juga, ya, tidak berupa kisos. Dan boleh sebutkan hadis yang pertama, hadis nomor 1251. Jadi bab at-ta'zir, ta'zir tadi, yakni adab hukuman untuk orang yang berhak dengan yang tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Demikian juga hukmi as-sha'il, hukum orang yang itu membuat kerusakan atau yakni melawan orang atau membahayakan orang lain. Ya demikian. Hadis yang pertama an Abi Hurairah, an Abi Burdah Al-Ansari, dari Abu Burdah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di sini hadis Bukhari dan Muslim. Anu sami Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, semuanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yujlad fawqa asyarah aswat, tidak dicambuk lebih dari 10 cambukan. 10 kali cambukan. Illa fi haddin min hududillahi ta'ala, kecuali dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi tidak dicambuk di atas 10 kali kecuali dari hukuman yang sudah Allah tentukan. Seperti umpamanya
orang yang menuduh orang lain berzina maka dicambuk 80 kali. Orang yang dia itu berzina belum menikah dicambuk 100 kali. Ya demikian. Orang yang mabuk dicambuk berapa? 40 kali. Ya. Adapun ini apa? Ini adalah berupa takzir, adab, pelajaran. Ya, maka zahirnya di sini tidak boleh lebih dari 10. Untuk memberikan pelajaran bagi seorang ketika melakukan kemaksiatan umpamanya ya mempunyai pemikiran sesat maka diberikan pelajaran oleh pemerintah ataupun hakim. Ya demikian. Yang tidak lebih dari 10 kali cambukan. Zahir hadis ini. Maka di sini semua para ulama bahwa al-hudud ya ini adalah lafadznya umum sebenarnya. Ya tidak kemudian mesti maknanya adalah yang itu adalah tadi hukuman yang ditentukan. Ya demikian disebutkan. Kemudian disebutkan berapa paling banyak memberikan takzir ini tadi, pelajaran. Ya, pelajaran hukuman yang berupa pelajaran tidak ada batasannya. Bisa-bisa dia lebih daripada mabuk atau yang lainnya. Disebutkan ya di antara fakat amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidarbil ladzi ahlat lahu imratahu jariyataha mi'ah. Ya demikian. Nabi pernah ya beliau mencambuk 100 kali terhadap orang yang dia itu ya melakukan maksiatan kepada budak perempuannya. Kemudian juga disebutkan di dalam yakni orang yang dia itu murtad yaitu dibunuh. Ya demikian. Demikian juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengasingkan Sabih Ibni Asad sampai ke negeri Basrah di Irak. Ketika waktu itu dia di Madinah diasingkan sampai ke Irak. Kenapa? Karena punya pemikiran yang sesat. Sampai dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalau ingin engkau membunuhku, maka bunuhlah. Sesungguhnya telah hilang setan di kepalaku." Waktu itu dipukul kepalanya oleh Umar bin Khattab dengan pelepah kurma. Karena punya pemikiran tentang masalah takdir yang sesat. Demikian disebutkan. Ya, berarti demikian. Demikian juga Umar juga waktu itu mengasingkan Nasr bin Hajjaj sampai ke Basrah ketika dia terfitnah dengan seorang perempuan. Ya, demikian. Demikian juga ada yang sampai dibunuh seperti Nabi mengatakan idza bui'a khalifataini apabila dibaiat dua khalifah faqtulu akhar minhuma. Faqtulu al-akhir minhuma. Bunuhlah yang akhir dari keduanya. Jadi kalau ada dua khalifah maka Nabi merintahkan untuk dibunuh yang akhir. Ya, kalau ada dibaiat dua khalifah yang mengaku sebagai khalifah yang kedua dibunuh. Ya, ini berarti adab juga, takzir. Bahkan melebihi daripada cambuk kan untuk dibunuh. Demikian juga yang lain disebutkan. Jadi tidak ada yang paling banyaknya tentang adab ini, tentang takzir ini, hukuman sebagai pelajaran ini. Tergantung hakim menentukannya. Kemudian berikutnya hadis nomor 1252. Wa Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini ya semua lemah. Di situ ada Abdul Malik bin Zaid Al-Adawi. Dhaif. Sebagian mengatakan mungkar. Di sini dhaif. Ada penguatnya tapi tidak menguatkan. Wa Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan qala aqilu dzawil hayat asyara tihim. Akil disebutkan oleh Imam Su'ani yakni tarkul akhdhi atau takhfif. Yakni jangan ditangkap ataupun diringankan hukumannya. Dzawil hayat yakni orang-orang yang tidak diketahui ahli maksiat. Ya, ringankanlah atau tidak usah dihukum. Orang-orang yang dia itu diketahui tidak suka berbuat maksiat, maafkanlah. Asaratihim yakni tergelincirnya dia ketika jatuh kepada kemaksiatan. Ilal hudud kecuali hukuman yang Allah sudah tentukan, baik zina, cambuk, mabuk, ya cambuk dia 40 kali demikian. Tapi di sini dhaif. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Riwayat Imam Abu Dawud demikian juga Imam Nasai.
Ya, dari sinilah diambil pelajaran. Berarti apa? Seakan-akan mengisyaratkan di sini Munajar bahwa apakah ditegakkan takzir ini, yakni pembelajaran seperti ini bagi setiap orang dilihat. Ya, walaupun di sini dhaif tapi mereka mengambil pelajaran dilihat kalau orang ini adalah orang yang tidak dikenal ahli maksiat, ya dimaafkan saja. Ya demikian. Sebagaimana Nabi SAW waktu itu ketika mendapati ya seorang yang dia itu datang kepada beliau mengatakan bahwa dia telah melakukan asaba min imra'atin madunal jima, dia telah mendatangi seorang perempuan, bahkan disebutkan dalam hadis tersebut dia mendatangi di kebun. Ya kemudian melakukan maksiatan tapi tidak melakukan jima. Maka Nabi SAW waktu itu menyebutkan ayat. Wa aqimis shalah tarafin nahar wa sulafan minal lail. Tegakkanlah salat di dua pojok siang, ya. Wa sulafan minal lail, dan bagian dari malam. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Waktu itu dia habis salat, ya, maka Nabi mengatakan tadi, ini telah diampuni untukmu. Ya demikian. Jadi untuk hakim melihat keadaan orang ini, kalau dia pantas dihukum, dihukum. Kalau dia kelihatannya pantas untuk dimaafkan, dimaafkan. Ya ini untuk apa yang belum ditentukan hukumannya secara syariat. Berikutnya hadis nomor 1253. Wan Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Kalau beliau mengatakan, "Ma kuntu liuqima al-ahdin haddan." Tidaklah aku untuk menegakkan atas seseorang hukuman, ini tidaklah aku menegakkan suatu hukuman, dari hukuman-hukuman seperti cambuk umpamanya atau ini diasingkan dan sebagainya. Al-ahdin haddan, dengan hukuman yang sudah tentukan dalam syariat. Fayamut, kemudian dia mati. Umpamanya beliau mencambuk orang yang mabuk, kemudian mati. Fa'ajida fi nafsi, kemudian aku mendapati dalam diriku rasa sedih. Nah, demikian. Aku tidaklah merasa sedih ketika aku menegakkan hukuman. Ya. Kemudian orang ini mati. Illa syaribal khamr. Kecuali orang yang minum khamr. Minuman keras. Fa innahu law mata wadaitu. Sesungguhnya kalau dia itu mati, aku menebusnya. Ya, kecuali ini. Jadi beliau mencambuk orang yang mabuk 40 kali kemudian dia mati. Maka beliau merasa sedih dan beliau memberikan ganti, ya memberikan tebusan. Akhrajul Bukhari, semua Imam Bukhari. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dibahas oleh para ulama, seseorang atau hakim yang dia itu menegakkan hukuman cambuk umpamanya atau yang lainnya, kemudian orang itu mati, maka tidak menanggung sesuatu pun, ya kecuali kalau dia ta'addi. Kalau dia melampaui batas, ya ketika mencambuknya itu umpamanya ketika orang itu sakit kan tidak boleh telah lewat. Demikian juga mukanya yang dicambuk kan tidak boleh. Maka seperti itu kalau dia kemudian mati, ya dia menanggung dan semisalnya. Kemudian juga disebutkan apakah boleh takzir atau pembelajaran ini, adab ini supaya dia kapok umpamanya istilahnya. Itu dengan uang, iya disebutkan boleh. Denda umpamanya ketika dia melakukan kemaksiatan itu didenda. Ya, demikian. Itulah kadang ditempuh di suatu negara-negara itu, negara Islam umpamanya, orang yang dia itu melanggar lalu lintas dihukum ini membayar uang, itu boleh. Paling sedikitnya tidak ada batasan. Kemudian hadis nomor 1254. Wa an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Kalau beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang dibunuh untuk membela hartanya, untuk mempertahankan hartanya, fa huwa syahid, maka dia mati syahid. Ya, karena itu Ibnu Hajar masukkan dalam hukum sa'il, hukum ya orang yang disakiti, orang yang menyakiti, orang yang merampok atau menyakiti orang lain. Bagaimana hukumnya? Maka di sini ya, kalau dia itu dibunuh karena dia itu mau merampok, menyakiti orang, maka apa? Maka dia tidak kemudian dimintai kisos, demikian juga mengganti dan sebagainya. Karena orang ini sekedar untuk apa? Membela diri dari orang yang soil, yang berusaha untuk menyakiti orang lain. Hadisnya ini tadi. Rawu arba'ah, diriwayatkan oleh yang 4, ini Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasa'i. Wa sawu at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mensahihkan. Ya demikian. Maka di sini menunjukkan seorang yang membela dirinya, demikian juga hartanya,
kemudian sampai membunuh orang lain yang menyakiti dia, maka tidak menanggung. Tetapi walisalahu ayyadfa'ahu bil qatl, tidak boleh dia untuk membunuh orang yang menyakiti dia, wa huwa qadirun ala daf'ihi biduni dzalik, dan dia mampu untuk tidak membunuh. Ya umpamanya orang itu cuma pakai tangan, ya jangan pakai tembak kan itu. Ya dilawan dengan apa? Tangan juga kan itu. Gitu. Ya ini tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ya berarti dia nanti dikisos juga, demikian disebutkan. Kalau bisa dengan tangan aja atau dengan parang dan sebagainya. Jangan kemudian sudah dia itu malingnya udah kalah, kemudian dibunuh, tidak boleh. Ya demikian. Kemudian juga hadis 1255. Wan Abdullah bin Khabab, dari Abdullah bin Khabab radhiyallahu anhu. Ya. Rahimahullah taala. Qala beliau mengatakan sami'tu abi, aku mendengar bapakku, ini Khabab. Ya demikian sebutnya. Radhiyallahu anhu yaqul, beliau mengatakan, juga di sini ada rawi namanya Abdul Qais, dia itu tidak di rajulun min Abdul Qais, seorang dari Abdul Qais. Tidak diketahui, majhul. Tapi ada penguatnya di jalan yang berikutnya nanti. Dan jalan berikutnya itu ada Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif. Maka di sini menjadi apa? Hasan dengan sebab yang lain. Jadi di sini adalah Hasan. Dari Khabab radhiyallahu anhu, yaqul, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan takunu fitanun, akan datang suatu ujian. Fitnah. Fakun fiha, jadilah engkau ketika terjadi fitnah itu abdullahi al-maqtul, jadi orang yang dibunuh saja. Wala takun al-qatil, jangan kamu menjadi orang yang bunuh. Kamu jadi yang dibunuh saja, jangan yang bunuh. Akhrajahu Ibnu Abi Khaissamah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Khaissamah pada Daruqutni dan Imam Daruqutni. Kemudian di terakhir wa akhraja Ahmad nahwahu, jadi sama 1256, dan Imam Ahmad mengeluarkan semisalnya an Khalid bin Urfuthah, dari Khalid bin Urfuthah. Ya demikian. Ya, sehingga hadis ini dikuatkan. Dan di sini tadi yang terakhir bin Khalid bin Urfuthah ini bisa ada Ali bin Zaid bin Jud'an. Dan dia dhaif, menguatkan yang tadi. Maka di sini disebutkan bahwa seseorang untuk berusaha menjauhi fitnah. Jadi orang yang dibunuh saja daripada orang yang bunuh. Dan demikian. Salah demikian selesai kitab Al-Hudud dan akan masuk kitab Al-Jihad. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.